Halo warga pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Club. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat spektakuler, pertarungan yang sangat-sangat bombastis, di mana idola kita bersama yaitu Chelsea Monica Sihirte berhadapan dengan pecatur kuat asal India, guys. Wow. Dalam pertandingan kali ini, kedua pemain menemukan langkah yang sangat brilian. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang menemukan langkah brilian tersebut? Apakah Chelsea Monica atau pecatur kuat asal India ini? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Oke Mas Bro, pada pertandingan kali ini, Chelsea Monica megang buah hitam, sementara pecatur kuat asal India megang buah putih. Putih memulai dengan pembukaan yang sangat luar biasa, yaitu D3 dimainkan, kemudian Chelsea menjawab dengan memainkan D6, kemudian putih kuda F3 dimainkan, Chelsea kuda F6 dimainkan, putih G3, Chelsea G6, putih gajah G2 dimainkan, kemudian Chelsea memainkan gajah ke G7. Ya, membentuk gajah fianchetto untuk persiapan rokade. Kemudian putih langsung rokade diikuti sama Chelsea, ya. Rokade kedua pemain. Kemudian putih memainkan E4, ini masih langkah teori. Kemudian Chelsea memainkan langkah C6. Menurut Stockfish, ini menurut Stockfish ya guys ya, bukan menurut saya. Menurut Stockfish ini langkah yang tidak akurat. Apa langkah terbaiknya di sini? Menurut Stockfish langkah terbaiknya yaitu memainkan pion ke C5. Harusnya dua langkah ya, bukan satu langkah. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, Chelsea Monica memainkan C6. Kemudian putih memainkan menteri E2, Chelsea Monica kuda B D7 dimainkan. Ya, putih C3 sama-sama tidak akurat. Langkah tidak akurat dibalas dengan langkah tidak akurat. Kemudian Chelsea Monica memainkan E5. Putih benteng D1 dimainkan, Chelsea Monica memainkan benteng E8, kemudian putih pin kuda dengan memainkan gajah G5. Chelsea Monica menghindar ya. Ya dong ya, menghindar ya. Prinsip dalam bermain catur itu seperti yang kita ketahui bersama, kalau kita lagi di pin langsung menghindar sebisa mungkin ya. Kecuali urgent gitu ya. Ya, putih langsung sikat, gajah kali F6 dimainkan, kemudian disikat kembali menggunakan kuda kali F6 oleh Chelsea Monica. Putih kuda B D2 dimainkan, Chelsea Monica memainkan gajah G4, kemudian putih mengusir dengan H3, Chelsea Monica langsung sikat gajah kali F3 dimainkan. Boom, ini langkah tidak akurat menurut Stockfish, bukan menurut saya guys ya, tapi Stockfish. Oke, kita kembali. Apa langkah terbaiknya di sini? Langkah terbaiknya menurut Stockfish di sini yaitu dengan menarik gajah, bukan makan kuda, karena gajahnya itu dianggap masih kuat. Itu menurut Stockfish atau menurut engine. Kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, Chelsea Monica memainkan gajah kali F3, kemudian putih memainkan kuda kali F3 dimainkan. Chelsea Monica benteng A8, putih kuda E1 dimainkan. Chelsea Monica H6, putih kuda C2, Chelsea mendobrak dengan memainkan D5. Mendobrak pusat, ini langkah yang sangat baik ya. Kemudian putih menerima, E kali D5 dimainkan, Chelsea C kali D5 dimainkan. Ini menurut Stockfish tidak akurat. Apa langkah terbaik menurut Stockfish? Stockfish ya lebih memilih memainkan kuda kali D5. Kita kembali pada partai aslinya, Chelsea lebih memilih memainkan C kali D5, kemudian putih menteri D2 dimainkan, Chelsea Monica E4 dimainkan. Ini langkah yang kurang akurat juga gitu ya. Kemudian putih memainkan D4. Ini kesalahan. Di sini ada perubahan evaluation bar guys. Ini dianggap langkah yang termasuk blunder lah gitu ya, kesalahan ya. Apa langkah terbaik daripada putih di sini? Menurut Stockfish ya, bukan menurut saya guys ya. Stockfish ya lebih memilih memainkan makan aja pionnya. Ya, terima pertukaran pion. Kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya putih memainkan D4, kemudian Chelsea Monica
mencoba merangsek dengan memainkan kuda H5, putih kuda E3 dimainkan, Chelsea Monica F5 dimainkan, kemudian putih menteri E2 dimainkan, Chelsea Monica F4 dimainkan, ya, mengusir kuda dan mencoba membuka pertahanan daripada putih. Kemudian ada dimakan. Ya, lumayan lah ini langkahnya. G kali F4 dimainkan, kemudian Chelsea Monica kuda kali F4 dimainkan, mengancam menteri. Kemudian putih memainkan menteri G4. Putih nggak takut ya, walaupun di sini pertahanannya sudah terbuka ya. Kemudian Chelsea lebih memainkan H5. Ya, putih menteri G5 dimainkan, Chelsea Monica benteng F8, putih C4, Chelsea Monica gajah F6, putih menteri H6 dimainkan, Chelsea Monica benteng F7 dimainkan, kemudian putih memainkan ini dia nggak langkah keselangan saudara-saudara, yaitu kuda kali D5. Di sini ya Chelsea melakukan langkah spektakuler atau langkah yang sangat brilian sekali. Kalau Anda di posisi Chelsea, apa kira-kira langkah brilian di sini? Kalau Anda bisa menemukan, Anda sangat jago dalam bermain catur. Anda sangat-sangat luar biasa dalam bermain catur. Anda jenius dalam bermain catur. Pause video ini, temukan langkah brilian Chelsea Monica. Yup, selamat bagi yang menemukan benteng kali D5. Ini langkah yang sangat brilian guys, langkah yang sangat spektakuler. Gila, luar biasa. Coba tulis di kolom komentar ya, siapa yang menemukan benteng kali D5. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ini disebut langkah yang sangat brilian? Apa alasannya? Kalau makan akan ada jawaban seperti ini ya. Mengunci menterinya, menjepit menterinya. Kalau makan pakai kuda ya, tadinya pakai kuda kita kembali, menterinya bisa kabur coy. Ya, itu permasalahannya. Ya, menterinya jadi kabur ya. Ya udah pakai benteng aja gitu ya untuk mengunci menterinya biar menterinya nggak bisa kemana-mana kan. Nah, kalau dimakan, diterima. Nah, ini nih yang jadi kunciannya. Menterinya nggak bisa kemana-mana. Ya, dikunci coy. Ini sangat luar biasa. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, ya benar saja putih menerima pengorbanan ya. Putih menerima sacrifice the rook. Kemudian hitam memainkan benteng H7 ya, seperti rencana awal tadi itu. Putih memainkan ya pion ke D6. Dimakan dong ya kan, menteri kali D6. Nggak ngaruh juga kan, nggak terlalu berpengaruh coy. Walaupun ancaman menteri. Kemudian putih mau nggak mau harus makan benteng dong daripada makan kuda ya kan. Karena benteng itu lebih tinggi nilainya daripada kuda. Ya, menteri kali H7 skak, kemudian hitam raja kali H7 dimainkan. Lezat sekali ya. Lezat banget ya. Mantap sekali ya permainan Chelsea Monica. Kemudian putih masih melanjutkan dengan memainkan gajah kali E4. Putih masih belum menyerah, harusnya sudah bisa menyerah. Kemudian Chelsea Monica memainkan kuda
E2 skak, putih raja F1 dimainkan, Chelsea Monica menarik kuda ke D4 ya, kuda kali D4 dimainkan, putih benteng D3 dimainkan, idenya apa? Idenya untuk mendouble benteng atau teknik baterai gitu ya. Kemudian Chelsea Monica memainkan raja ke H6, ya benar saja rencana putih yaitu benteng AD1. Kemudian Chelsea Monica karena sudah di pin menghindar dong ya. Di pin bahaya itu guys. Raja kali F4 menteri F4 dimainkan, kemudian putih ya. Ini juga dianggap langkah kesalahan. Apa langkah terbaik putih di sini menurut Stockfish? Menurut Stockfish ya lebih baik sikat pion ya daripada sikat kuda ya. Itu menurut Stockfish guys ya. Oke, kita kembali ya. Pada partai aslinya putih nekat makan benteng kali D4, kemudian Chelsea Monica membalas dengan gajah kali D4 dimainkan, putih benteng kali D4, kemudian Chelsea memainkan menteri C1 skak. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ini lumayan lah ya, masih ada benteng, masih ada gajah gitu ya. Walaupun Chelsea Monica menurut Stockfish lebih unggul ya di sini ya, menurut Evolution Bar. Kemudian putih memainkan E2 dan Chelsea Monica makan dong ya. Lejat banget itu guys ya. Menteri kali B2 skak ditutup, benteng D2 dimainkan, Chelsea Monica skak terus yaitu menteri B5 skak, kemudian putih memainkan raja E3, Chelsea Monica memainkan menteri E5, putih F3, Chelsea Monica memainkan menteri G5, ya, menteri G5 skak, kemudian putih raja D3 dimainkan, Chelsea Monica menteri F4, putih benteng G2 dimainkan, Chelsea Monica G5, putih raja E2, Chelsea Monica B6, kemudian putih raja F2. Di posisi seperti ini, gimana caranya Chelsea Monica biar menang? Menurut analisis saya, Chelsea Monica nggak bisa skakmat di sini guys, kecuali dia promosi pion ya. Kayaknya dia melakukan promosi pion ya. Kita percepat ya guys ya. Kita percepat ya. Kita percepat cepet terus. Ya kita percepat, jangan terlalu ini ya. Terus. Ya, yep. Ya, benar kan? Nah, dikasih dong. Ya kan? Dikasih, malah dikasih coba. Dikasih dong, ya kan? Kemudian untuk menghindari untuk menghindari pion tadinya ya. Oke, langsung saja menteri kali kedua skak. Kemudian ya terus disikat, biar jangan terlalu panjang pembahasannya. Ya, ini posisi seperti ini putih menyerah guys. Kenapa? Ya karena nggak bisa lagi, ngapain coba, ya kan? Buang-buang waktu. Udah nyerah aja, cuman raja doang, masih ada pion ya kan? Luar biasa permainan Chelsea Monica, ya kan? Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya, saya tidak akan berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan. Sekian video ini, saya pecinta catur, salam satu papan, salam satu hobi, bye-bye.